nomor 1 ini yang merupakan bagian dari subjek ini panjang sekali ini. Nah, sampai di sini. This is part of the subject. Bahkan kalimat ini bisa dibilang subjeknya lebih panjang daripada kalimatnya, ya. Nah, subjek ini kenapa panjang? Karena berupa noun phrase. Nah, kalau noun phrase berarti Anda diminta untuk mencari benda inti yang kita bicarakan. Ini tipsnya sudah kita bicarakan minggu lalu, jadi kalau ada of, ini ya, saya tunjukkan lagi. Of itu sebagai preposisi untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya the legs of the table, ini berarti kaki-kaki meja tersebut. Sehingga kalau Anda harus memberikan to be, apa nak to be-nya? So principal noun-nya ini sebelum of, satu kata benda sebelum of, berarti table atau legs-nya. Sudah ada nak di layar, tinggal say something. Sebelum itu kalau dari tulisannya dari kiri kan berarti legs ini ya. Jadi yang kita bicarakan adalah kaki-kaki. Tapi bahwa ada penjelasan ini kaki orang atau kaki meja ternyata adalah the legs of the table. So kalau Anda harus berikan to be apa nak di sini? To be-nya apa? To be present antara is, am atau are. Is, kenapa is? Ini ada yang menjawab to be-nya is Bu. Oke, kenapa is? Karena Anda memperhatikan table ya. Is it? Atau feeling aja tanpa alasan. Kalau ini ilmiah kan harusnya ada alasan ya. Jadi again and again, ini tipsnya kalau ada of itu berarti benda inti yang kita bicarakan adalah sebelum of itu. Sehingga dilihat di sini adalah legs dan ini jamak. So kalau Anda harus menambahkan to be di situ ya to be-nya are. Kenapa are? Karena principal noun-nya adalah legs, benda yang jamak itu. Banyak yang terkecoh dengan is, wajar karena oh table, the legs of the table, berarti table satu meja sehingga is, bisa saja seperti itu. Oke. Nah ini untuk of, so kalau dimasukkan ke sini ini juga ada of, berarti principal noun-nya mana nak? Ayo. Doors. Okay. Doors nggak? Doors. Siapa ini yang menjawab awal doors. Tadi Nyoman ya? Nyoman NIM-nya berapa nak? Bukan Bu, bukan saya Bu. Oh siapa tadi? Saya Bu. Yang awal menjawab? Saya Bu. Iya, saya tolong langsung sebut nama. 45-5. Aldi. Oke, 40-55. Apa nak principal noun, benda inti yang kita bicarakan? Aldi, di unmute dulu. Ya Bu. Principal noun-nya mana? Doors. Doors, betul. Kadang kita nggak tahu artinya, tapi kita cuma melihat dari bentuknya. Oh ini ada of, berarti benda inti yang kita bicarakan satu kata sebelum of. Udah gitu. Ini kebetulan doors, Anda semua tahu ya. Kemudian verb-nya yang mana Mas Aldi sekalian? Principal noun sudah ketemu, verb-nya. The new, no, kan ini bagian dari subjek ya, yang Bu Ita tebalkan ini, sedangkan verb itu bagian dari predikat nak, jadi sudah di zona yang berbeda. Coba ini, nah ini ya, so subjek dan predikat itu bagian yang berbeda. Kalau predikat itu bisa berupa action, tadi sudah saya sebutkan termasuk minggu lalu, bisa condition,
keadaan, misalnya I feel hungry itu dia masuk predikat feel-nya. Kemudian bisa juga to be. My name is Ita. Nah, predikatnya berupa to be. Kenapa to be? Karena di situ tidak ada action dan condition. Cuma ini nak untuk predikat. Berarti kalau kita terapkan di sini, apa predikatnya? Kira-kira. Ya open toh. Open kan ini action-nya. Bagus Budi. Absennya sebentar. Sebentar ya. Ini sudah banyak yang masuk, nak. Ini coba sambil diperhatikan, kalau nama Anda belum ada di sini, bisa. Permisi Bu, saya boleh absen manual? Oh oke. Kalau manual silakan langsung sebut nak NIM-nya. 4098 Bu. 21 11 4098. 98. Ya, terima kasih Bu. Bu, punya saya Bu. Ya. Saya juga, Bu. 4097 Bu. Satu-satu nak. 4097 Bu. 4097. Ada Makasih, lagi? 4104, Bu. Berapa? 4104. 4104. Sudah? Saya Bu. Yes. 4076. Sudah? 4115 Bu. Berapa? 4115. 115. Oke. 4054. 4054. 4067 Bu. 4053 Bu. 4067. 67. 4053 Bu. 4053. 4073 Bu. 73. 4069 Bu. 4059. 69. Oh. 69. 4083, Bu. 4083. Ya. Oke. 4111, Bu. 4190. Sudah? 4078 Bu. Sebentar, ini ada yang ngecat. 411. Berapa nak? 4078. 4078. Sudah? 4088 Bu. Sudah? 4044. 4044. Sambil menunggu presensi yang belum bisa masuk ini, saya bantu dengan manual. Anda bisa kerjakan exercise yang lain sehingga nanti pas kita bahas itu bisa lebih lancar ya. Oke, masih ada presensi manual? Sudah ya? Alhamdulillah, berarti kita lanjutkan lagi yang tadi. Oke, open. Ini adalah verb atau predikatnya di kalimat ini. Jadi intinya kalimat yang panjang ini kita hanya ingin mengatakan bahwa pintu-pintu tersebut akhirnya dibuka untuk umum, akhirnya terbuka untuk umum. Tapi kalau pintu-pintu saja ini masih bingung sehingga perlu diberi yang di depan ini berarti pre-modifier. The gleaming glass doors artinya adalah pintu-pintu kaca yang gemerlap. Pintu kaca apa? Of the new department store atau pintu kaca gemerlap dari department store baru itu akhirnya terbuka untuk umum setelah proses yang panjang.
Oke, itu contohnya. Kemudian saya buka untuk nomor 2. Silahkan. Yes, nama dan NIM-nya. Dimas, NIM-nya 40. Silahkan Dimas. Betul. Train, kemudian predikatnya atau verbnya adalah arrived. Oke, good. Sudah betul ya. Jadi bagian dari subjeknya adalah sepanjang ini. Ini baru subjek yang kita bicarakan. Tapi inti dari subjek ini adalah atau principal noun-nya adalah kita bicara train, kereta. Kereta tersebut akhirnya tiba di stasiun yang crowded itu, yang ramai. Tapi keretanya kan banyak. Nah, diberi pre-modifier, yaitu kereta ekspres pukul 6.40. Nah, kereta ekspres 6.40 juga banyak. Kita berikan post modifier. Post modifiernya berupa preposisi. Saya ingatkan kembali. Post modifier itu bisa terbentuk dari 3 unsur ini. Salah satunya yang ada di soal nomor 2 tadi adalah preposisi atau kata depan from ya. Jadi from New York. Ini post modifier terbentuk dari preposisi. Thank you Dimas, sudah betul. Nomor 3 please. Ada yang mau coba? Sudah ada Sadam? Silahkan Sadam. Principal noun-nya itu dog, Dog, betul. verb-nya itu bark. Verb-nya itu bark. Yes, very good. Ini aja lah. Nah, betul. So, subjeknya kalau mau komplit itu di mana Mas? Dari mana sampai mana? Subjeknya itu a small but vicious dog at our neighbor's house noisily and presently. Enggak. Kalau noisily and persistently itu menjelaskan bark-nya, menjelaskan menggonggongnya. Anjing tersebut kan menggonggong ya. Bagaimana? How does the dog bark? Noisily, jadi griseni gitu, mengganggu. Lalu persistently itu terus menerus. So enggak masuk. Yang masuk subjek adalah dari a small but vicious dog at our neighbor house. Hanya itu ya. Terima kasih Sadam. Jadi a small but vicious ini masuk ke pre-modifier at our neighbor house. Ini masuk ke post modifier dari preposisi at. Oke, next. Nomor 4. Jihan. Principal noun-nya package, Miss. Package, betul. Nah, Kok tahu kalau package? karena ya nggak tahu apa merasa package aja gitu jawabannya. Enggak, Soalnya kan the securely rapid package. harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Di awal tadi kalau ada of, Bu Ita jelaskan, maka principal noun itu letaknya selalu sebelum satu kata, sebelum of tersebut. Gitu. Jadi jangan nggak tahu feeling aja gitu, jangan ya Nak ya. Oke, jadi kenapa package? Karena itu ada of, jadi principal noun satu kata sebelum of. Lalu verbnya yang mana? Registered. Kalau registered tidak ya, karena ini ada preposisi by registered mail. Ini berarti gagal sebagai kata benda, karena ini caranya kan by. Sedangkan verb itu adalah actionnya. Jadi ini came, betul. Came ini adalah predikatnya. Sehingga subjeknya kalau mau lengkap dari mana sampai mana Mas? The securely wrapped package of spare part for the tractor. Ya, tuh kan panjang sekali subjeknya.
Kenapa panjang? Karena subjek berupa noun phrase. Selalu seperti itu jawabannya. Duh, subjeknya kok panjang sekali? Karena berupa noun phrase. Kalau itu noun phrase, Anda disuruh mencari prinsipal noun-nya, ya ada tips-tipsnya yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Jadi kalau diterjemahkan ini, paket suku cadang untuk traktor yang terbungkus secara aman itu tiba melalui pos kemarin. Ya, tiba melalui pos kemarin. Registered mail kan berarti yang sudah terdaftar, pos yang sudah terdaftar gitu. Thank you. Ini tadi Jihan NIM-nya berapa, Nak? 4067, Miss. 4067. Iya. Ya, thank you. Next, number 5, please. 2 participant, Ariza. Untuk prinsipal noun-nya yaitu workers sama Workers. ya and verb-nya yaitu stop. Verb-nya yaitu stop. Betul. Kalau subjek secara keseluruhan, Mas? Dari all essential worker at the rubber tire factory. Oke, very good. Tuh, subjeknya sepanjang itu baru subjek gitu. Jadi semua karyawan yang penting di pabrik ban karet tersebut berhenti secara total. Oke, thank you very much. Next kita lanjut nomor 6, sudah ada Rastra. Iya, Mel. Silakan Rastra. Prinsipal noun-nya tuh hotel. Betul. Verb-nya tuh open. Verb-nya adalah Will. will-nya masuk ke bagian predikat ya. Will open. Will open. Kalau soon itu kan masuk ke waktu ya, bahwa waktunya soon ya, dalam waktu dekat ini gitu. Yes. Berarti subjeknya dari mana sampai mana, Nak? That very popular tourist hotel. Yes. Ini sepanjang ini baru subjeknya. Jadi hotel turis yang sangat populer itu akan terbuka atau dibuka secepatnya musim panas. Untuk musim panas. Yes, thank you. Nomor 7. Yang offline juga boleh loh ya. Arifaldi. Ya, NIM saya 4042. Yes, please. Prinsipal noun-nya kelas. Class. Ya, dan verb-nya studied. Verb-nya studied. Oke, ada yang berbeda? Pendapat yang berbeda? Thank you, Ari. Ya, ma'am. Ini masih secara prinsipal noun-nya masih salah ya. Karena kalau kita pertemukan ini enggak nyambung. Jadi kelas kok belajar. Kelas kok belajar, kan enggak. Tapi yang bisa belajar adalah, ayo koreksi. Students, ma'am. Student, iya. Ini masih Ari ya? Ya. Ya, oke, good. Thanks, ma'am. Is. Jadi students. Terus bagian dari subjeknya mana saja, Mas? Subjek itu kan di depan predikat, gampangnya gitu. Berarti? The computer engineering students in Professor Ober's
class. Ya, itu Dok. Panjang ya subjeknya. Oke, kemudian inti dari yang subjek itu adalah students. Kalau diterjemahkan apa Mas Ari? Mahasiswa teknik komputer di kelas Profesor Ober dengan sibuk belajar untuk ujian mereka sepanjang malam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, nomor 1 sampai nomor 7. Silahkan jika ada. Jadi dari sini Anda sudah harus open your mind bahwa subjects itu can be long because subject can constitute noun phrase. Kalau yang dalam kehidupan sehari-hari kan kita subjek itu paling the students, the teacher, my mother and my father, my family and I, misalnya gitu ya. Ini ternyata ada lebih panjang lagi dan secara kalimat dia subjek ini bisa lebih panjang dari kalimat itu sendiri. Oke, kalau tidak ada nomor 8 silakan. Bagus Budi, Pak Ketua ya. Sisis. Bacanya sisis, Mas. Oke. Oke, kemudian laboratory itu kan jelas kata benda. Padahal kalau kata kerja itu ya bukan kata benda. Kata kerja kan bisa berupa action tadi di awal tadi. Bisa berupa action, bisa condition, bisa to be saja. Tapi to be ini kalau dia diikuti verb ing ya berarti masuk to be plus verb ing. Atau to be plus verb 3 ya masuk to be dan verb 3-nya karena kalimat pasif. Apa nak? Auditorium kan juga benda toh. Benda itu cuma bisa ada di subjek dan objek. Jadi subjek objek itu pasti kata benda. Coba kamu fokus ke sini penjelasan saya. Kamu kan mencari predikatnya. Nah, predikat itu kan berupa verb. Kalau verb itu berupa apa saja? Bisa berupa action, misalnya menulis, mendengar, membaca itu ya. Bisa condition, misalnya merasa, saya punya, itu kan tidak ada pergerakan, tidak ada action, tapi keadaan. Tapi bisa juga to be. Nah, bisa juga nanti to be itu kalau di belakangnya masih ada verb ing, maka ikut itu to be plus verb ing. Atau to be plus verb 3 juga masuk. Sudah? Nah, itu teorinya. Prakteknya di kalimat ini. Apa nak? Is lecturing ya. Ini kan to be. Bu Ita tadi menjelaskan predikat bisa berupa to be. Ini is. Nah, setelah is kok ada verb ing. Oh, berarti verbnya berupa dua kata ini, is lecturing. Berarti secara tenses itu present continuous, sekarang sedang terjadi, sedang berlangsung. Masih ada lagi dari siapa? Bagus? Atau sudah cukup jawabannya? Masih di mute? Oh, sudah cukup. Oke. Nah, ini saya jelaskan tambahan ya. Jadi di sini subjeknya adalah Dr. Sheila Avery. Ini adalah subjeknya.
Kemudian noun phrase di sini dia berfungsi sebagai subjek komplement atau pelengkap subjek. Ini ada di sini. Nah, dalam tataran kalimat noun phrase itu bisa ada di subjek, objek, subjek komplement, dan objek komplement. Nah, tadi subjeknya sudah ada, Dr. Sheila Avery, berarti yang di belakang subjek itu melengkapi unsur subjek. Dr. Sheila Avery, seorang physicist, itu ahli fisika terkenal di laboratorium penelitian itu, sedang memberi kuliah di auditorium. Jadi verbnya adalah sedang memberi kuliah ini. Gitu ya. Oke, untuk yang ini, yang presensi, saya masukkan dulu. Sepertinya sudah. Nah, lanjut nomor 9. Aduh, kok masih ada. Kalau mau lebih cepat langsung interupsi saya, terus ini aja nak, lisan saja ya. Secara lisan ya. Sebentar, tak masukin presensi dulu. Lagian presensi ini harusnya di awal nak. Jadi kalau seperti ini kan mengganggu perkuliahan ya. Mungkin tadi Anda belum join, padahal saatnya sudah join gitu. Ada lagi yang presensi? Amikomonnya error, Bu. Iya, tapi kan presensi selalu di awal, nggak ada presensi kok di tengah ya. So berapa yang belum presensi? Ada lagi? Jadi tolong proses presensi itu di awal perkuliahan. Nah, ini baru enak-enaknya bahas, tiba-tiba ada yang presensi lagi gitu. Sudah ada, masih ada yang mau presensi atau sudah cukup? Minta tolong secara lisan aja biar lebih cepat ya. Saya, Bu. Ya, berapa nak? 4 digit terakhir kalau Anda masih angkatan 2021. 4056, Bu. 4056. Oke, masih Terima kasih, ada. Bu. Oh, sudah. Anda sudah presensi itu tadi. Sudah ya, Bu. Karena Terima kasih, Bu. kalau belum kan ini hijau, nak. Ya. Ini hijau presensi berhasil. Kalau kuning itu berarti sebetulnya Anda sudah presensi. Oh, iya. Kalau yang sudah presensi jangan presensi lagi. Kita nanti habis waktunya di sini. Siap. Ya, saling menghargai waktu. Iya, Bu. Oke, masih ada atau sudah? Masih ada atau sudah cukup? Tuh, ditanya, diem. Oke, kita lanjut ke sini, nomor 9 ya, ada Ahita. Ya, Mem. Principal noun-nya jet airliner. Principal noun-nya apa, nak? Jet airliner. Cuma satu kata saja. Oh, Kalau jet. Jetnya atau airlinernya gitu. Airlinernya. Betul, yang paling belakang ya. Karena dia tidak memiliki post modifier. Oke. Verbnya landed. Verbnya landed, betul. Kalau kelengkapan subjeknya? The jumbo jet airliner after a long delay finally landed safely.
Oke. Cuma sampai di sini saja subjeknya. Kalau ini sudah masuk ke keterangan waktu ya. Oh iya. Jadi after long delay, setelah penundaan yang lama, ini keterangan waktu. So subjeknya the jumbo jet airliner atau pesawat jet jumbo. Terus predikatnya berupa action, yaitu mendarat. Mendarat kan berarti pesawat tersebut melakukan action. Ya, ada satu pergerakan gitu. Lanjut nomor 10. Ahita minta tolong di off-kan ini apa simbol tangannya. Ada yang mau jawab nomor 10? Nomor 10 ini kalau tidak ada yang menjawab, principal noun-nya adalah things. Cuma satu. Kemudian verb-nya adalah happen, terjadi. A very strange thing happened on the way to work. Sebelum perjalanan kerja. Jadi subjeknya kalau mau komplit berupa a very strange thing, ini adalah subjeknya. Itu untuk exercise 2 sudah selesai. Kita lanjut ke exercise 3. Nah, untuk exercise 3 ini Anda diminta menganalisa apakah statement atau pernyataan yang berikut ini itu merupakan noun phrase ataukah dia berupa sentence. Mau langsung atau mau contoh dulu? Contoh dulu. Contoh, ya. Nomor 1, ini adalah apa menurut Anda? Kalau bedanya noun phrase sama sentence kan, noun phrase itu, yes please, siapa ini? Jadi nomor 1 itu adalah noun phrase. Kalau noun phrase itu kelompok kata, tidak memiliki unsur subjek dan predikat, dan tidak memiliki pengertian yang lengkap. Tapi kalau sentence itu dia serangkaian kata, ada unsur subjek dan predikat, dan memiliki pengertian lengkap gitu. Jadi pembuktiannya kalau dia noun phrase, ya carilah principal noun, dan kalau ada modifier, ya itu pembuktiannya. Tapi kalau sentence, misalnya contoh nomor 2 ini, nomor 2 itu adalah sentence, maka pembuktiannya Anda mencari mana subjeknya, mana predikatnya gitu. Nah, untuk nomor 1 ini principal noun, benda inti yang dibicarakan adalah tes, tugas. Berarti challenging ini apa namanya? Modifier, good. Kemudian yang belakang ini disebut, kalau letaknya di belakang, post modifier. Apa sih post modifier? Sudah ada di slide 5. Post modifier. Modifier itu kata yang menjelaskan kata benda dalam noun phrase, dan postnya itu karena kata tersebut berada di belakang kata benda yang dijelaskan. Nah, post modifier bisa berupa apa saja tadi. Bisa berupa preposisi, bisa berupa participle ataupun adjektif. Kalau di nomor berapa? Nomor 1 ini post modifiernya berupa past participle. Dan itu kan verb 3 ya. Jadi dia post modifier berupa past participle. Sedangkan nomor 2 ini sentence. Karena dia punya subjek. Mana subjeknya? Subjeknya adalah he. Ini subjeknya. Kemudian predikatnya. Nah, predikat tadi kembali lagi. Predikat itu bisa berupa action, bisa condition, bisa to be. Rumusnya kan itu.
Kalau dibenturkan di kalimat kedua berarti predikat berupa kata apa? Yes? Handsome? No. Kalau handsome itu kan sifat. Nah, predikat itu bisa berupa action, bisa condition, bisa to be. Nah, ini ada to be-nya enggak? Ada to be kan? Ya ini predikatnya berupa to be, is ini. Oke, seperti itu contohnya untuk exercise pembuktiannya jika itu noun phrase dan pembuktian jika itu sentence. Silahkan nomor 3, ada yang mau coba? Ari, kembali. Nomor 3 masuk ke non phrase. Noun phrase. Oke, pembuktian. Untuk prinsip noun-nya design. Design, betul. And pre-modifier-nya the best. Dan post modifier-nya create in the competition. Created in verb the 3 ya, past participle. Created, betul. Jadi kalau diterjemahkan apa, Mas? Hasil desain itu adalah yang terbaik di kompetisi. Oh, kalau itu terjemahannya berupa kalimat deh. Kalau noun phrase itu kan kayak artinya nggak lengkap gitu. Misalnya dulu 2 minggu yang lalu kan saya contohkan. Gadis cantik itu, nah itu kira-kira Anda masih menunggu kata-kata selanjutnya dari saya enggak? Gadis cantik itu masih menunggu kata-kata dari saya untuk bisa merespon atau sudah bisa merespon? Halo guys. Masih menunggu toh? Gadis cantik itu, gimana Bu? Gadis cantik itu putranya Bu Ita ya. Nah berarti gadis cantik itu kalau dilisankan belum memiliki arti yang lengkap, maka dia noun phrase. Tapi kalau sentence itu saya balik. Gadis itu cantik ya Mas. Unsur kata-katanya sama. Tapi susunannya berbeda. Nah, yang kedua itu Anda sudah bisa merespon. Gadis itu, cewek itu cakep ya Mas? Oh iya Bu. Nah, Anda bisa merespon itu karena ada arti yang lengkap gitu loh. Nah, kalau dia masuk ke arti yang lengkap, berarti dia sentence. Memiliki arti lengkap, memiliki subjek dan predikat gitu. Oke? Nah, di sini ini noun phrase, berarti artinya tidak lengkap. Desain terbaik yang diciptakan di kompetisi tersebut. Ini kalau mau saya buat sentence, lepas dari noun phrase ini ya. Kalau mau saya buat sentence, misalnya desain terbaik yang diciptakan di kompetisi itu is, atau karena sudah menang ya, misalnya was the work of Amicom students misalnya. Nah, ini baru disebut kalimat. Kenapa? Karena ada unsur subjeknya. Mana subjeknya? Nah, yang noun phrase tadi. So, this is the subject. Terus predikat kan bisa berupa to be. Nah, ini predikatnya gitu. Nah, ini kalau ini sentence. Nah, is it clear or kliang? Kalau kliang silahkan tanya. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita lanjut. Berarti soal
Nomor 3 ini berupa noun phrase ya. Sudah ada penjelasannya tadi. Silakan nomor lanjut. Sadam. Sadam silakan. Nomor 4 itu noun phrase. Nomor 4 adalah noun phrase, betul. Bukti, pembuktiannya? Principal noun-nya itu story. Betul. Pre-modifier-nya itu a. Post modifier-nya itu written in that era. Oke, very good. Kalau diterjemahkan? Sebuah cerita yang ditulis di era itu. Di zaman itu atau di era itu ya. Oke. Kalau Anda harus mengembangkan ini menjadi sebuah kalimat, bisa saja ini noun phrase ini Anda letakkan sebagai subjek atau sebagai objek atau sebagai objek komplement, subjek komplement bisa gitu. Oke, lanjut. Sudah ada Ditar. Itu adalah kalimat mem. Nomor 5. Nomor 5 ini sentence ya. Iya. Oke. Pembuktian? Karena itu selesai gitu. Kan seperti mem bilang kalau yang non phrase itu kan nggak selesai gitu kan, the handsome man gitu kan. Nah kalau ini kan the gray bread man with a black t-shirt and blue jeans adalah saudara laki-laki saya, kakak saya. Seperti ya, itu. Itu penjelasan, secara penjelasan. Tapi kalau secara kalimat, sentence itu pembuktiannya menunjukkan mana subjek, mana predikat. Mas. Oh, baik, men. Subjeknya man. Subjeknya ya di bagian ini itu subjeknya nggak cuma the man, tapi ini panjang ini. Ini adalah subjeknya. Lalu predikatnya berupa is, yes. Loh, subjeknya kok panjang? Iya, karena berupa noun phrase. Kalau noun phrase, mana inti bendanya yang kita bicarakan? Nah, baru Anda sebutkan the man tadi. Intinya kan ini saya cuma mau ngomong bahwa laki-laki itu kakak saya misalnya. The man is my brother. Sebetulnya singkatnya seperti itu. Tapi kalau di situ ada banyak laki-laki kan saya harus memberikan informasi tambahan untuk menunjuk ke spesifik laki-laki yang mana. Nah, Anda tambahkan the gray bearded berarti laki-laki yang berjenggot abu-abu itu. Sudah menjelang tua, kan masa transisi dari rambut hitam ke putih lewat grey dulu. Wah, ini ada misalnya ada 2 orang dengan the grey post modifiernya berupa preposisi. With the black t-shirt and blue jeans. Laki-laki yang berjenggot abu-abu dengan t-shirt, kaos hitam, dan blue jean itu. Nah, Anda jadi paham, oh yang dimaksud berarti laki-laki yang itu. Spesifik gitu loh. Itu oh ya. iya, baik. Thank Paham, you. paham. Terima kasih, Meme. Ya, you're welcome. Terus ini yang ada hubungannya dengan computer, ini nomor 1920 untuk penutup hari ini, Nak. Silahkan 19 dan 20. Ini ada computers, 20 juga ada kata computers. Ada hubungannya dengan disiplin ilmu Anda. Ada yang mau coba? Oke, ada Evi. 4064. Silahkan Evi. Belum unmute, Nak. Oh ya. Nomor 19 itu sentence, Ma'am. Sentence, betul.
Pembuktian. Terus subjeknya the fifth generations of computers. Ya. Terus predikatnya was defined. Thank you. Kemudian sudah cukup. Kalau pembuktian kalimat itu kan minimal harus ada subjek dan predikat. Jadi ini saja sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa this is a sentence. Dan jawaban Evi sudah betul. Oke, nah ini kan subjeknya panjang ya, the fifth generation of computers. Itu principal noun-nya yang mana, Nak? Yang computer. Nah, Anda masih belum ngeh di sini ada of tadi. Logikanya kalau computers ini bendanya kan jamak. Ini to be-nya enggak was loh, tapi were. Kenapa were? Karena terjadi lampau tahun 1980, ya kan? Computers were defined. Tapi ini kan was. Jadi salah jawaban Anda kalau inti bendanya adalah computers, melainkan satu benda sebelum of tadi ya. Kalau ada of-nya, maka satu kata benda sebelum of. Ini kan juga to be-nya bukan is. Oh, satu table loh. Loh, kita nggak bicara table. Yang kita bicarakan adalah kaki-kakinya. Kaki apa? Kaki meja. Tapi kaki-kakinya itu gitu. Nah, di sini terulang. Nih, jadi was-nya itu diambil berarti dari generation, benda tunggal. Ya, 20 silahkan terakhir. The most powerful computers in terms of performance and data processing. Menurut Anda ini apa, Nak? Berarti sudah 3 pertemuan ini loh. Soal itu nanti kata-katanya bisa berbeda, tapi bahwa rumus atau pattern atau polanya kalau itu noun phrase ya itu juga gitu. Nah, Anda jangan terkecoh dengan kata-kata saja, tapi harus bisa membedakan, oh ini yang sesuai rumus, ini yang pre-modifier mana, principal noun mana, post modifier yang mana, kalau itu noun phrase. Terus beda noun phrase sama sentence itu apa? Sudah kita bahas. Kalau predikat kan bisa berupa action, kita lihat di sini, oh ini enggak ada action. Bisa berupa condition, oh tidak ada condition. Bisa berupa to be, oh di sini tidak to be, oh berarti dia bukan sebagai sentence, tapi dia sebagai noun phrase. Nah, kalau noun phrase pembuktiannya mana principal noun-nya? Di sini principal noun-nya adalah kira-kira, yuk kita kerjakan bareng. Computers. Kira-kira, betul, computers. Ini adalah principal noun-nya, berarti the most powerful ini adalah modifier, the most powerful computers, komputer yang paling canggih lah ya, bisa kita katakan paling canggih. In terms of, nah ini ada in di sini kan berarti dia post modifier yang terbentuk dari preposisi. Preposisi itu kata depan, ada in, ada on, at. Nah ini kan in. Jadi in terms of dalam hal performance dan data, processing data, memproses data, itu adalah post modifier dari noun phrase tersebut. Gitu. Itu saja saya kira untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan tentang noun phrase? Nah, baik, jika tidak ada, untuk presensi
Semuanya sudah masukkah? Semoga semua sudah masuk ya, karena memang ada trouble ketika pemutakhiran Amikom One-nya. Baik, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Thank you very much for joining my class offline and also online. Hope to see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.